Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog saya ke Bang Huda. Bang Huda, tadi kita sudah mendengarkan Kang Aceh mengatakan bahwa Indonesia saat ini sebenarnya kan pemerintahan itu dari berbagai parpol, termasuk parpol yang mengusung Amin begitu. Artinya jangan sampai menjadi bumerang apa yang dinyatakan oleh Caimin. Ya, menteri itu pembantunya presiden. Jadi sepenuhnya menyangkut soal berbagai isu tadi ya sepenuhnya kebijakan presiden. Dan itu sudah digariskan oleh Pak Presiden. Menteri tidak boleh punya agenda lain selain visi misi presiden. Itu saya kira situasi yang faktanya begitu. Nah, terkait dengan tadi kembali ke tema tadi, kira-kira pernyataan Gus Imin itu mirip-mirip seperti disampaikan oleh Pak Presiden. Jangan sampai salah pilih pemimpin, bahaya untuk Indonesia ke depan. Kita nanti bisa melewati momentum terbaik ini. Mirip-mirip begitu kira-kira itu. Tapi di luar itu semuanya, di luar tafsir Mas Arya, di luar yang tadi disampaikan oleh Kang Aceh, kalau kita list dan secara objektif melihat situasi dan kondisi hari ini, memang harus diakui kita dalam persimpangan loh. Dalam persimpangan demokrasi, persimpangan pembangunan kita gitu. Yang tadi itu, misalnya hari ini pembangunan kita bertumbuh pada semangat pertumbuhan, belum pada semangat untuk pemerataan. Pembangunan kita masih padat modal, investasi padat modal, tidak berorientasi pada investasi yang berdampak pada padat karya. Dalam pengertian bisa mengambil sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja kita. Jadi itu alarm. Belum pada substansi yang lain, KKN sedang kita lihat sampai ini dan dipertontonkan gitu. Karena itu di dalam diskusi kemarin dalam sambutan Gus Imin menyampaikan kita harus bikin reformasi jilid kedua. Karena ini kita sedang pada titik nol lagi pada konteks demokrasi. Dan itu sudah disampaikan alarmnya oleh para aktivis, oleh para pemerhati, oleh kampus, oleh orang-orang kritis di Indonesia gitu. Jadi sekali lagi ada dua dimensi yang saya kira bisa kita maknai. Yang pertama memang kita sedang dalam bahaya yang sesungguhnya. Yang kedua itu sama halnya lah, derajatnya sama halnya seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi misalnya. Kalau salah pemimpin bahaya untuk Indonesia ke depan dan seterusnya. Oke, saya mau lanjut ke Mas Arya. Mas Arya, tadi kan Kang Aceh menyampaikan ya kalau yang dikritik soal penegakan hukum dan lain sebagainya, ini kan cawapres dari PDI Perjuangan juga bagian dari pemerintah. Nah itu gimana tuh? Tadi kan Kang Aceh menyoroti itu. Oh iya, jadi kita memakai Indonesia unggul karena Indonesia maju itu sudah tercapai oleh 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini. Ya, ini adalah tugas besar yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi yang kita juga mengamankan sebagai partai pengusung. Nah, di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini punya tugas besar yang namanya sebagai kepala negara dalam kaitan menjaga pemilu tadi, pemilu yang aman, pemilu yang tentram, pemilu yang terpercaya. Inilah tugas terutama soal netralitas Pak Jokowi sebagai kepala negara. Nah, yang disampaikan oleh Caimin Indonesia akan hancur kalau Amin tidak menang, ini yang kami tidak sepakat kalau Caimin ya, dengan Kang Anies Baswedan. Maka bukan akan berbahaya kalau Amin tidak menang, tapi saya memaknainya ya, akan berbahaya kalau pemilu itu tidak amin. Sebab artinya pemilu 2023 itu tidak aman, tidak tentram, dan tidak jujur, dan tidak terpercaya. Inilah yang kita jaga dengan Pak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Kepala Negara. Ya. Nah, kami ingin bahwa bagaimana situasi-situasi sukses besar Pak Jokowi yang kita usung, yang kita amankan 9 tahun, ini tetap akan kita lanjutkan menjadi Indonesia yang unggul. Karena Indonesia yang maju sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Maju termasuk, unggul termasuk dalam konteks
kita berdemokrasi, jangan sampai mundur. Iya. PDI Perjuangan tidak melihat Oke. hal yang negatif dalam konteks mengisi mandat rakyat selama 9 tahun ini. Kita pun juga ingin menjaga presiden sebagai kepala negara, bagaimana pemilu ke depan ini tetap dalam suasana yang aman, tentram, dan itu sebagai akibat Baik. pemilu yang jujur dan adil. Inilah kepercayaan yang harus kita jaga Pak Presiden Jokowi sebagai satu kepala negara. Dan Baik. kita bela Pak Jokowi dengan cara yang benar sebagai kepala negara. Saya kira itu. Baik, pemilu yang aman dan tentram. Kang Aceh, apakah artinya ini sudah harus diakhiri Ya. saja gitu, saling sindir? Jadi penyampaian gagasan aja secara baik-baik begitu, tidak saling sindir, tidak perang-urang syarat gitu? Iya, memang dari sejak awal kan buat kami jika ada sindiran-sindiran ya kita senyumin aja gitu ya. Bagi kami tentu ini juga menyangkut dengan kredibilitas Presiden Jokowi. Selama beliau 2 periode menjadi presiden, tentu pertaruhannya adalah bagaimana mendorong supaya demokrasi tetap terjaga dengan baik. Dan sejauh ini menurut saya ya demokrasi kita ya berjalan dengan baik, apalagi kemarin ya putusan Mahkamah Konstitusi 141 yang terbaru yang tanpa dihadiri oleh Hakim Anwar Usman ternyata itu memperkuat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Artinya legitimasi terhadap yang selama ini dikatakan bahwa proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi mendorong bagi sesuatu yang tidak fair, ternyata itu tidak seperti yang dikatakan. Kenapa? Karena kemarin hasil dari Mahkamah Konstitusi justru memperkuat terhadap putusan yang sebelumnya. Nah, jadi karena itu menurut saya ya, narasi tentang proses apa yang disampaikan oleh baik pasangan nomor 1 atau pasangan nomor 3, tentu kita harus tempatkan bagian dari strategi politik, bagian dari strategi komunikasi politik. Nah, idealnya tentu seperti yang saya sampaikan, kita ini kan sebetulnya semua adalah keluarga besar bangsa Indonesia, ya. Yang kita tawarkan memang seharusnya adalah gagasan, ya. Saling sindir menyindir tentu ya itu setiap kita memiliki untuk itu, tetapi kita harus memiliki komitmen bersama bahwa masyarakat harus kita dorong untuk menjadi pemilih yang cerdas. Oke, baik. Pemilih yang mengedepankan gagasan gitu ya. Oke. Bukan dengan istilah zaman dulu waktu saya sama Pak Arya Bima, jangan Baik, sampai Kang Aceh. menggunakan metode Itu yang juga menjadi harapan kita bersama, bahwa Ya, pemilih kan? nanti bisa menjadi pemilih yang cerdas. Tentu juga para elit harus menggunakan diskursus-diskursus yang substansial ya. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Aceh, kemudian Bang Huda dan juga Mas Arya Bima atas waktu yang sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat Terima selalu. Terima kasih.